Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama sekali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama menyimak dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-103. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia seringkali mengajarkan kepada kita bahwa kita mencapai segala sesuatu dengan upaya kita sendiri, termasuk mungkin dalam hal mengampuni. Nah, di dalam bagian yang kita baca, Tuhan mengajarkan kita konsep yang radikal. Bagaimana pengampunan bukanlah hasil usaha manusia. Pengampunan bukanlah hasil usaha manusia. Kita lihat bagaimana tadi di ayat yang ketiga menyatakan Dia, yaitu Tuhan, mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan masih diteruskan dengan ayat 4-5 menceritakan bagaimana Tuhan itu mengampuni dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita sadari bahwa kekudusan Allah dan keberdosaan manusia tidak mungkin dijembatani dengan kebaikan manusia. Itu sebab yang namanya pengampunan tidak akan pernah bisa diupayakan oleh manusia itu sendiri. Hanya Kristus yang mampu menjadi pengantara melalui pengorbanan yang Dia berikan, yaitu mengorbankan dirinya sendiri bagi umat manusia. Nah, memang kenyataannya Bapak Ibu, kita semua seringkali terjatuh pada pola yang sama yang berulang-ulang. Kita mengupayakan kebenaran diri sendiri untuk membuktikan kelayakan kita, supaya kita ini merasa layak untuk diampuni, supaya kita ini layak untuk diselamatkan, supaya kita ini layak masuk surga. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, self-righteousness, kebenaran diri sendiri itu menjadi penghalang untuk menerima dan merasakan anugerah Allah secara utuh dan penuh. Kalau kita sudah merasa diri cukup baik, mungkin kita merasa tidak memerlukan anugerah Allah sesungguhnya. Kenapa? Karena kita layak, karena kita baik, karena kita benar. Nah, padahal kenyataannya Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun dari kita yang benar. Di dalam Mazmur ini, Daud tahu benar betapa kejijikan dosa dan jarak yang terbentang antara Tuhan dan manusia karena dosa-dosa itu begitu jauhnya. Jarak ini tidak akan bisa ditempuh dengan kebaikan bentuk apapun. Dengan kebenaran kita yang kita merasa diri benar, padahal kebenaran kita ini seperti kain kotor. Daud juga dalam bagian ini menyadari betapa besar kemarahan Tuhan karena dosa. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu baca di bagian selanjutnya ya, Daud juga merasakan betapa besarnya kasih Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, di sini Daud memuji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dengan jelas Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sebab namanya kudus. Hai segenap batinku, pujilah Dia. Jangan melupakan kebaikan Tuhan, karena kebaikannya yang utama adalah pengampunan itu. Dikatakan Tuhan yang mengampuni kesalahanmu, hai jiwaku.
Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu, hai jiwaku. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, bahkan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu saudara sekalian, ini anugerah yang begitu besar. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas, memperkenalkan jalan-jalan hukum-hukum kepada Musa, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar kepada bangsa Israel. Sungguh Tuhan ini pengasih dan penyayang, bahkan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan itu semua sudah kita lihat, kita rasakan, kita kecap dalam kasih yang besar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Tuhan mengendaki kita untuk sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang besar ini. Tuhan mengendaki kita untuk mengingat kebaikan Tuhan yang utama, yaitu pengampunan yang besar. Kiranya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan, mengecap kebaikan Allah, kemurahan Allah, panjang sabar Allah. Kita menjadi orang-orang yang penuh anugerah, karena sesungguhnya anugerah itu sudah dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya firman hari ini boleh membawa kita menjalani hari dengan penuh sukacita, karena kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Dan teruskanlah anugerah itu kepada sesama lainnya melalui cinta kasih yang kita nyatakan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.